Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Halia dan saya akan menjelaskan mengenai break-even point. Anggota kelompok saya adalah yang pertama Alivia Sugiana, yang kedua Siti Samara, yang ketiga saya sendiri Sofi Halia, dan yang keempat adalah Tiara Almeida. Apa itu break-even point? Break-even point (BEP) atau sering disebut dengan titik impas adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Analisis break-even point umumnya digunakan untuk menghitung kapan sebuah usaha atau bisnis atau proyek akan menguntungkan dengan cara menyamakan total pendapatannya dengan total biaya. Apa tujuan dari break-even point? Berikut ini beberapa tujuan dari break-even point, yaitu yang pertama, untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Yang keempat, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Manfaat break-even point. Menurut Bustami dan Nurlela, manfaat break-even point antara lain: 1. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Berikutnya adalah komponen break-even point yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen break-even point. Menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, asumsi dasar yang digunakan dalam BEP ada 5. Di antaranya, yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Jenis biaya menurut konsep break-even point itu ada 3. Yang pertama, variable cost. Yang kedua, fixed cost. Yang ketiga, semi-variable cost. Yang pertama, variable cost adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak berpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh dari biaya sewa, depresiasi, dan bunga. Semi-variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk range atau volume tertentu, dan naik pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya, menentukan tingkat break-even point. Pada dasarnya terdapat 2 jenis perhitungan BEP, yaitu menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi break-even point dan menghitung beberapa rupiah penjualan yang perlu diterima agar terjadi BEP. Saya akan menjelaskan rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi BEP. Rumusnya yaitu BEP dalam unit sama dengan biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau BEP dalam unit sama dengan biaya tetap produksi dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya,
Rumus BEP untuk menghitung berapa rupiah penjualan yang perlu diterima agar terjadi BEP. Rumusnya, BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit. Atau BEP dalam unit sama dengan biaya tetap produksi dibagi margin kontribusi per unit dikali harga per unit. Kemudian, keterangan dari rumus BEP tersebut yaitu BEP dalam unit sama dengan break even point dalam unit atau Q. BEP dalam rupiah sama dengan break even point dalam rupiah atau P. Kemudian, biaya tetap sama dengan biaya yang jumlahnya tetap, yaitu baik sedang berproduksi ataupun tidak. Kemudian, biaya variabel sama dengan biaya yang jumlahnya meningkat sejalan peningkatan jumlah produksi seperti bahan baku pembantu, listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian, harga jual per unit sama dengan harga jual barang atau jasa per unit yang dihasilkan. Dan biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel per unit atau TVC dibagi Q. Dan yang terakhir, margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit atau selisih. Halo, nama saya Alivia Sugiana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu selanjutnya mengenai contoh perhitungan break-even point. Contoh yang pertama yaitu Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta. Variable cost-nya sebesar 200.000 per unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Yang diminta yaitu hitunglah biaya BEP per unitnya. BEP unit memiliki rumus yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 5 juta dibagi 1.500.000 dikurangi 200.000. 1.500.000 dikurangi 200.000 ini hasilnya 1.300.000. Jadi 5 juta dibagi 1.300.000 dan hasilnya 3,84. Lalu dibulatkan ke atas menjadi 4 unit. Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya. Lalu selanjutnya contoh yang kedua. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta. Variable cost usahanya adalah sebesar 500 per unit dengan harga jual 2.500.000 per unit. Di sini yang diminta yaitu hitunglah BEP rupiahnya. BEP rupiah memiliki rumus yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Kontribusi margin per unit itu adalah harga jual dikurangi variable cost. Jadi 10 juta dibagi 2.500.000 dikurangi 500.000 dibagi 2.500.000. Lalu hasilnya 10 juta dibagi 0,8 dan hasil akhirnya yaitu 12.500.000. Nah, sehingga Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000. Setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Rusli dikatakan sudah naik modal atau BEP, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan.
Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Tujuan dari analisis break-even point adalah untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada label penjualan tertentu. Nah, cukup sekian pembahasan dari kami mengenai break-even point. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.